Ini konteksnya, Anda ini sudah bawa sara. Anda sudah bawa ras orang. Ini udah sara namanya. Dan karena agendanya tahu yang dihancurkan adalah Nahdlatul Ulama, maka saya marah. Bukan Habibnya, bukan. Habib itu hanya dijadikan tangga objek. Tangga pembahasannya itu adalah para habaib yang ada di Nahdlatul Ulama. Mereka nahan sudah cukup lama kelompok-kelompok takfiri ini, kelompok-kelompok Wahabi ini. Anda ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gatel tai ngasu. Gatel tai ngasu. Anda ngaku sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Ahlus Sunnah nih, Ahlus Sunnah ini. Tapi mengikuti kitabnya Imad yang isinya dari copy paste dari situs-situs orang Wahabi. Gunakan logika. Gunakan asas kebenaran dan aspek hukum. Urip terima muring-muring ini kok media sosial cuman pencot ini gibar ini oleh mopo dosa. Apa yang kamu perjuangkan? Nggak ada. Kamu memperjuangkan siapa? Kowe iki lho utangmu akeh bayar dhewe. Bojomu ora iso nguntal ya kowe kerja golek dhewe. Ora sing makani Imad, ora sing makani isi-isi ngono kuwi. Kecuali kowe bayar. Paham sampai sini? Paham? Kalau ada junjungannya para mukimat yang siap berdiskusi dengan saya, ayo diskusi sama saya. Tidak perlu pakai ilmu untuk mematahkan argumentasinya kelompoknya Imad. Undang saya rungkatkan semuanya. Sudah cukup. Contoh Kiai Mustamar. Kiai Mustamar alhamdulillah berbaiat bersama santri-santrinya, tetap ta'adim, tetap berhusnudon, tetap bersama para alim ulama, para kiai, para habaib titik. Gus Ikdam tetap semangat, jadilah Anda salah satu mewakili ulama muda yang memberikan motivasi kiai-kiai yang lain agar tidak takut menyampaikan kebenaran. Jangan takut dibully sama mukimat. Saya tahu skemanya semuanya. Kalau ada satu kiai pun kalau tidak sejalan dengan Imad, senjatanya adalah makzulkan kiai tersebut, hina kiai tersebut. Makanya cukup banyak kiai-kiai yang viral, yang biasanya dakwah, akhirnya ikut-ikutan sama gerombolannya Imad untuk menggibah sana dan menggibah sini. Demi apa? Demi panggung. Demi nggak mau kehilangan panggung. Ya. Ada yang komentar saudara-saudara di sini. Unggulan mereka adalah tes DNA. Sekarang saya tanya teman-teman 620 orang yang nonton di sini. Saya mau tanya keturunan Nabi itu katanya haplogrupnya apa, teman-teman? Haplogrupnya keturunan Nabi itu apa? Saya tanya sama saudara, jawab di sini komentar. Jawab serentak teman-teman. Kata mereka, para mukimat yang sesuai dengan ahli DNA yaitu Mr. Sugeng, katanya kalau haplogrup J ataupun G, nah J itu katanya keturunan siapa? Kanjeng Nabi. Ya. Keturunannya Kanjeng Nabi, haplogrupnya J katanya. Sekarang saya mau tanya, apakah Imad dan gerombolannya ada yang haplogrupnya J? Kok ada yang Sayyid ini, Sayyid Abbas, Sayyid ini, Syarif ini? Alah, kadal tanya sok ngapusi ke umat weh. Kau jangan berbicara atas nama pecinta Wali Songo. Kowe kuwi nek mengatasnamakan pecinta Wali Songo kuwi gatel jenenge. Nek wong pecinta Wali Songo kuwi tidak akan pernah diam ketika silsilahnya Wali Songo sudah digonta-ganti sama Imad. Berapa kali diganti? Ketemu kitab manuskrip baru diganti silsilahnya, ganti lagi silsilahnya. Ngono ngakune Wali Songo. Ayo, 1000 orang yang menonton di sini. Saya tanya sama Anda sekarang. Kalau haplogrupnya keturunan Kanjeng Nabi itu J, kita ngikutin para mukimat dan ngikutin para ahli DNA-nya Sugeng Mecucu?
Saya tanya sama Anda. Adakah di Indonesia yang haplogrupnya J? Sesuai dengan konteks. Gak ada. Nanti giliran mereka, kelompoknya mereka mukimat, haplogrupnya O. Atau sipit, Cina, Tionghoa. Gue digandol-gandol gimana? Oh itu sampai dengan Kanjeng Nabi loh. Gatel. Wong kok ngapusi umat, mesake umat. Kasihan umat. Jangan pernah kamu bodoh itu. Saya itu benci loh, saudara. Sama oknum-oknum Habib termasuk Bahar, Habib Rizik. Kalau memang bikin provokasi, saya hajar. Saya nggak peduli. Tapi ini konteksnya berbeda. Ini kita sedang tidak membahas tentang Bahar Smith. Ya. Kita nggak membahas tentang Habib Rizik. Nggak. Ini konteksnya, Anda ini sudah bawa sara. Anda sudah bawa ras orang. Ini udah sara namanya. Dan karena agendanya tahu yang dihancurkan adalah Nahdlatul Ulama, maka saya marah. Bukan Habibnya, bukan. Habib itu hanya dijadikan tangga objek. Tangga pembahasannya itu adalah para habaib yang ada di Nahdlatul Ulama. Mereka nahan sudah cukup lama kelompok-kelompok takfir ini. Kelompok-kelompok Wahabi ini. Anda ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gatel tai ngasu. Anda ngaku sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Ahlus Sunnah nih, Ahlus Sunnah ini. Tapi mengikuti kitabnya Imat yang isinya dari copy paste dari situs-situs orang Wahabi. Ini orang-orang nahdizin, orang-orang santri, orang yang pernah ada, para guru, para kiai, jangan mau dibodohi sama Imat. Anda nggak tahu agenda mereka. Saya itu ada di dalam mereka dulu. Saudaraku, aku dulu ada di daerah mereka. Ketika ini sudah ada campur tangan kelompok-kelompok Wahabi, saya keluar. Saya tidak mau. Apalagi ini yang dipukul adalah rasnya. Tapi kan Habib-Habib itu kan atek-atek Belanda lah matamu. Alah gatal tai ngasu. Dulu itu belum ada negara Indonesia. Dulu belum ada Republik Indonesia, belum ada. Dulu itu zaman kolonial. Semuanya akan berhubungan dengan mereka, orang-orang pentolan-pentolan orang Belanda. Itu dulu di zaman kolonial. Kalau Anda menuduh itu dijadikan dasar, bagaimana dengan Romo Kiai Hasyim Asy'ari? Ketika ikut diskusi dengan orang-orang Belanda, kau anggap bahwa Romo Kiai Hasyim Asy'ari juga antek Belanda? Ini nggak bener. Itu zaman kolonial Belanda. Jangan kehilangan logika. Anda ini terpelajar, Anda ini beragama, tapi tidak menggunakan pikiran, Pak. Gus Ikdam sekarang dianggap ketika ngomong benar dianggap sebagai jongos Ba'alawi. Dianggap sebagai mukibul Ba'alawi. Sama halnya yang terjadi, Gus Ikdam itu sama hal yang terjadi itu seperti saya. Kita nggak bela Ba'alawi, kita menyampaikan yang hak. Pernah saya bilang bahwa Habib itu cucu Nabi apa bukan? Iya cucu Nabi, saya nggak pernah bilang. Saya yang sampaikan, saya berhusnudon karena aman adalah dengan cara berhusnudon. Kalau ada Habib yang baik, tentu saya ikuti. Jangankan Habib, dirimu kalau baik aja saya ikuti kok. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah salah satu ahlul bait Rasulullah. Pernah saya bilang bahwa saya percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Saya tidak lahir di zaman itu, tetapi saya berhusnudon. Apa kata para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib. Clear? Kenapa kok bisa begitu? Nanti di akhirat, nanti ketika saya ditanya ketemu sama Rasulullah, Arya, kamu kenapa percaya bahwa mereka adalah keturunan saya? Padahal mereka itu bukan keturunan saya, kata Rasulullah. Saya bilang, saya tidak tahu ya Nabi. Oh ya sudah, kalau tidak tahu tidak dosa. Berarti Anda korban. Bagaimana kalau terjadi? Ya Rasulullah, betul enggak itu adalah keturunan Anda ya Rasulullah? Lalu Kanjeng Nabi bilang,
Ya, mereka adalah ahlul bait. Mereka adalah keturunan saya. Kenapa kamu caci maki Arya? Kenapa kamu fitnah Arya? Kita mau jawab apa? Sangat bahaya sekali. Mukimat ini terlalu percaya. Dia alhasil daripada nonton konten-konten provokasi. Akhirnya ke doktrin. Konten-konten tersebut, jika tiap hari bergulir yang ditonton adalah itu terus, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kepercayaan dan dianggap sebuah kebenaran. Kalau udah ke doktrin, Anda akan menjadi benci duluan. Kita loh, saya sendiri, wallahi demi Allah, saya sudah mudah-mudahan saya ngomong udah bijak sebijak ini. Masih dicaci maki. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok-kelompok Wahabi. Mereka ngempet. Mereka nggak mengakui dirinya berpaham Wahabi. Mereka nggak mengatasnamakan organisasi Wahabi, tidak. Paling aman kelompok-kelompok Wahabi ini ketika menjelma menjadi Nusantara. Ketika menjadi Nahdlatul Ulama, mengaku Nahdiyin, pecinta Wali Songo, pribumi. Nah, ini yang lebih berbahaya, saudara. Mereka tidak akan pernah mengatasnamakan saya FPI, enggak. Saya Hizbut Tahrir, enggak. Saya HTI, tidak. Saya adalah Khilafatul Muslimin, tidak. Saya orang Jamaah Ansaruddaullah Islamiyah, enggak. Saya Jamaah Islamiyah, enggak. Sudah dibuarkan sama pemerintah. Paling aman sekarang menyamar sebagai orang Nahdlatul Ulama, menyamar sebagai warga Nahdiyin, menyamar sebagai pecinta Wali Songo, menyamar sebagai pribumi, menyamar sebagai Nusantara, menyamar sebagai NKRI harga mati. Dukungannya banyak, dijamin. Apalagi generasi pluralisme. Generasi pluralisme ini akan percaya ketika oknum-oknum penjahat, oknum nggak ada penjahat, nggak ada oknum, lupa saya. Ketika penjahat itu mengatasnamakan jihad, maka akan dilihat mulia. Dan hari ini mereka akan mengatasnamakan kita. Benar apa kata Bung Karno gitu. Melawan penjajah itu mudah. Bisa ditandai kalau mereka itu orang asing. Kalau hari ini yang dilawan oleh para alim ulama, para kiai adalah mereka sendiri adalah orang-orang yang mengaku pribumi. Mengaku keluarganya sendiri. Bagaimana caranya?